Halo, assalamualaikum. Tadi seperti yang sudah dibilang, kita akan lebih banyak membahas tentang biaya yang perlu kita persiapkan untuk bawa keluarga ke UK, gitu ya, sebagai salah satu tantangan ketika kita membawa keluarga. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang aplikasi visa ya. Hanya akan keluar sekitar 2 minggu sampai 3 minggu setelah biometrik dilakukan. Nah, bisa jadi lolos, bisa jadi enggak seperti itu. Dan harapannya semuanya bisa lolos ya, jadi biayanya nggak sia-sia. Oke, nah setelah itu kita juga harus mempersiapkan biaya untuk keberangkatan. Jadi biaya keberangkatan adalah biaya tiketnya. Biaya tiketnya adalah 3 kali. Kalau saya berangkatnya 3 kali tiket dari Jogja ke Edinburgh karena kita turun di Edinburgh. Setelah itu baru lanjut ke Dundee. Nah, karena dari Jogja ke Jakarta tidak ada dari Jogja ke Edinburgh tidak ada penerbangan yang langsung, kita harus transit juga di Jakarta. Jadi tiket kita 2 kali dari Jogja ke Jakarta, setelah itu baru dari Jakarta baru kita berangkat ke Edinburgh, setelah itu kita lanjut ke mana, ke Dundee seperti itu. Dari Jogja kita terbang dulu ke Jakarta. Setelah itu dari Jakarta kita akan lanjut ke Edinburgh. Nah, setelah itu kita bisa ke Dundee via taksi, bus atau kereta. Dari Edinburgh kita baru bisa berangkat ke Dundee. Waktu itu kami mencari taksi, tapi bisa juga teman-teman kalau mau menggunakan kereta atau bus ketika barang-barangnya nggak terlalu banyak seperti itu. Tapi karena kami keluarga, tentu yang dibawa sangat banyak sehingga waktu itu kami memutuskan untuk memakai taksi seperti itu. Nah, yang buat perlu info berapa biaya tiketnya bisa cek di sini. Nah, kita bisa pilih tanggalnya, bisa pilih yang paling murah juga dan juga mana yang paling cepat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk biaya tiket itu bergantung pada tanggal keberangkatannya. Waktu itu saya berangkat ketika akhir tahun dan biaya tiketnya berkisar antara 10 sampai 13 juta rupiah. Nah, itu semua biaya itu harus dikali jadi 3 karena yang berangkat adalah 3 orang seperti itu. Nah, jangan lupa juga ketika berangkat saat winter membawa keluarga ada persiapan outfit yang harus dipersiapkan. Adem nggak di sini? Seperti itu. Jadi karena di sini sangat dingin, tidak mungkin kita menggunakan pakaian-pakaian yang umum kita gunakan di Indonesia. Kita harus beli beberapa coat, kita harus memberi beberapa pakaian yang bisa tetap hangat di situasi yang sangat dingin seperti itu. Nah, itu juga merupakan budget yang perlu dipertimbangkan. Setelah itu, setelah kita sampai di Dundee, nah kita perlu tempat tinggal kan ya gitu. Nah, tempat tinggal ini kita harus persiapkan jauh-jauh hari sebelum kita berangkat seperti itu. Nah, biasanya mulai dari beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan itu kita sudah cari kira-kira kita bisa tinggal di mana seperti itu. Caranya kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang menyediakan pilihan-pilihan flat yang bisa disewa di sini, atau juga kita bisa bertanya nih ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sudah tinggal di sini, kira-kira ada misalnya ada yang mau pulang jadi harus digantikan seperti itu. Nah, itu biasanya juga lebih mudah seperti itu. Nah, untuk sewa flat di sini untuk keluarga itu lebih mahal ya. Jadi berbeda dengan flat untuk mahasiswa di mana tinggal sendiri itu jauh lebih murah, kisarannya adalah sekitar 400 sampai 500. Nah, ketika kita membawa keluarga itu sangat bergantung apakah tipe flat kita adalah unfurnished atau furnished. Jadi kalau furnished itu sudah semuanya disewakan termasuk alat-alatnya, tempat tidur dan lain-lain. Nah, itu relatif lebih mahal. Seperti flat kami itu sudah full furnished, ada kompor, mesin cuci dan lain-lain, dan harganya adalah kisarannya adalah 850 sampai 1000 seperti itu. Nah, karena sekarang peminatnya tinggi sekali nih untuk tinggal di Dundee, nah sekarang harganya biasanya sudah sampai ke 1000 gitu. Nah, tergantung jenis flatnya dan seperti apa kondisinya.
bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan kantong kita. Nah, ketika kita mencari flat itu jangan lupa bahwa ada yang namanya uang deposit. Nah, uang deposit ini adalah seperti uang kalau di Indonesia mungkin DP gitu ya, tapi kalau di Indonesia DP itu sebagai cicilan awal gitu. Nah, kalau di sini enggak, deposit itu adalah uang yang harus disetorkan, tapi itu tidak termasuk pada pembayaran sewa. Jadi itu deposit 2 bulan akan disetorkan ke landlord. Setelah itu oleh landlord akan disetorkan lagi ke sebuah lembaga yang untuk mengamankan deposit itu gitu. Nah, itu biayanya adalah 2 kali sewa bulanannya. Jadi misalnya kami sewa bulanannya adalah 825 pound, sehingga itu dikalikan 2. Jadi deposit kami adalah 1650 pound. Nah, kira-kira seperti itu tuh biayanya teman-teman, lumayan ya gitu. Tapi insya Allah teman-teman bisa membawa keluarga ketika itu memang dipersiapkan jauh-jauh hari dan juga dipersiapkan dengan matang. Nah, semoga lancar ya yang mau berangkat ke UK. Assalamualaikum.